Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sri Anggreni dengan NIM 049. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus hambatan psikologis anak remaja berkebutuhan khusus, yaitu hambatan psikologis pada anak keterbelakangan mental atau retardasi mental. Sebelum membahas mengenai hambatan psikologis, perlu diketahui dulu mengenai identitas dari subjek. Nama subjek Mailani, usianya 10 tahun, sekolah di SLB Dharma Mulia, kelas 2, sekolah dasar. Alamatnya di perumahan Meranggen, Demak. Mailani ini adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Hambatan yang akan dibahas pada anak keterbelakangan mental di sini yaitu hambatan kognitif, konsentrasi, dan komunikasi. Sebelum lanjut membahas tentang hambatan yang dialami oleh subjek Mailani, perlu diketahui mengenai pengertian dari keterbelakangan mental atau retardasi mental. Penderita keterbelakangan mental memiliki fungsi intelektual umum yang secara signifikan berada di bawah rata-rata, dan lebih lanjut, kondisi tersebut akan berkaitan serta memberikan pengaruh terhadap terjadinya gangguan perilaku selama periode perkembangan, menurut Halahan Kaufman tahun 1988. Menurut American Association on Mental Deficiency atau AMD, membuat definisi retardasi mental yang kemudian direvisi oleh Rick Heber sebagai suatu penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Ada 3 hal penting yang merupakan kata kunci dalam definisi dari retardasi mental ini, yaitu penurunan fungsi intelektual, adaptasi sosial, dan masa perkembangan. Kemudian lanjut pada hambatan yang dialami oleh Mailani, yaitu hambatan pada kognitifnya. Karakteristik penderita dari retardasi mental atau keterbelakangan mental yaitu memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata atau IQ di bawah rata-rata atau IQ di bawah 75. Pada studi kasus ini, Mailani usianya saat ini yaitu 10 tahun dan sekarang bersekolah di Sekolah Luar Biasa Dharma Mulia, sekolah dasar kelas 2. Pada proses belajarnya, Mailani mampu mengikuti instruksi dengan baik dari pengajarnya. Mailani mampu menirukan tugas yang diberikan, seperti mampu menulis kata yang sama dengan yang dicontohkan di atas tulisan. Namun, untuk mengikat setiap huruf, Mailani hanya mampu menuliskan 1 kata. Selebihnya, Mailani harus melihat contoh huruf di atasnya. Misalkan, untuk menulis huruf-huruf tertentu seperti B, D, dan S, Mailani mengalami kesulitan. Mailani harus membuka kembali catatan mengenai tulisan S atau D atau B. Mailani hanya hafal untuk menuliskan 1 atau 2 kata saja dan belum mampu untuk menuliskan sebuah kalimat. Nah, untuk angka dan berhitung, Mailani hanya mampu berhitung seputar angka dari 1 sampai 10 dan belum lebih dari itu. Contohnya saja perhitungan penambahan angka 1 ditambah 5. Sedangkan untuk angka 11 dan seterusnya, Mailani belum sampai angka belasan dan selebihnya. Dan untuk berhitung, Mailani masih membutuhkan atau diberikan bantuan berupa jari atau tangan dari pembimbing atau pengajarnya atau dari orang lain. Selanjutnya, hambatan pada konsentrasi.
Konsentrasi dari Melanie mudah terpengaruhi. Saat diajak untuk berkomunikasi, membahas satu topik, Melanie tidak langsung mengerti hal yang dikomunikasikan. Apabila diberikan instruksi untuk melakukan sesuatu, Melanie memerlukan waktu untuk dapat memahami instruksi tersebut. Ia lebih tertarik dengan hal-hal baru yang baru saja lewat di depannya. Dan terkadang Melanie bahkan membahas hal lain yang tidak dikomunikasikan sebelumnya. Di sini Melanie sangat menyukai jenis-jenis warna. Untuk mewarnai, Melanie mampu untuk berkonsentrasi dan mampu membedakan warna. Kemudian hambatan yang terakhir yang dialami yaitu komunikasi. Dalam berkomunikasi, subjek mengalami keterlambatan. Melanie seringkali mengulang kalimat atau kata yang sama sebelumnya. Melanie juga susah untuk mengucapkan kata baru dalam berbicara. Melanie seringkali terbata-bata atau kurang lancar dalam pengucapan kata-kata baru yang baru ia dengar. Nah, saat kesulitan untuk mengucapkan hal baru, biasanya Melanie ini menghentikan pembicaraannya dan lebih banyak mengatakan seperti itu, atau dia hanya tersenyum. Pada keramaian atau dengan orang-orang yang baru ia kenal atau belum akrab dengannya, Melanie cenderung diam saat di lingkungan baru. Dia biasanya hanya membalas pertanyaan orang baru tersebut dengan senyuman atau hanya membalas dengan satu atau dua kata saja. Selebihnya, dia akan lebih menyukai untuk mendengarkan atau menyimak dari cerita orang lain yang belum begitu akrab dengannya. Ajakan komunikasi dengan baik. Kedua orang tua dari Melanie sangat baik untuk membantu Melanie dalam pengucapan kata-kata atau membantu Melanie untuk memahamkan suatu instruksi. Kedua orang tuanya sangat sabar dan mampu sepenuhnya untuk mendampingi Melanie belajar mengontrol emosi atau memahami instruksi dari orang lain. Dan juga lingkungannya pun sangat membantu Melanie untuk bersosialisasi, sehingga Melanie tergolong dalam anak yang ceria di lingkungannya. Oke, sekian presentasi studi kasus mengenai hambatan psikologis anak remaja berkebutuhan khusus, mengenai keterbelakangan mental atau retardasi mental. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan juga ucapan terima kasih kepada subjek dan keluarga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.